terima kasih banyak, juga kepada panitia, nanti minta tolong untuk diucapkan gitu ya. Juga kepada para mentis nih ya berarti. Para mentis di sini ada Haikal dan ada Mutiah gitu ya. Nah, Haikal udah on cam, Mutiah kalau nanti sempat untuk on cam dan jika memungkinkan dipersilahkan dengan hormat gitu ya untuk bisa on cam supaya kita bisa kenal nih satu dengan yang lain seperti itu. Nah, perkenalan dan juga hari ini pendahuluan gitu ya. Nah, mungkin nanti akan terbagi jadi dua dulu deh, terbagi jadi dua dulu. Yang pertama pendahuluan meliputi tentang design thinking dan juga nanti adalah tentang BMC-nya dan juga seterusnya atau nanti setelah itu akan kita masuk ke aspek pemasaran terlebih dahulu karena aspek produksi itu mungkin di minggu depan gitu ya bersama dengan aspek sumber daya manusia karena berkaitan dan juga cukup relevan satu dengan yang lainnya. Jadi hari ini rencananya adalah pendahuluan meliputi design thinking dan juga BMC dan yang kedua itu adalah kita berkaitan dengan aspek pemasarannya terlebih dahulu seperti itu. Oke, siapin catatannya, siapin bukunya, atau misalkan nyatetnya pengen online, nggak masalah. Cuma aku pengen mulai ya, pengen mulai dari satu pertanyaan nih, satu pertanyaan buat Haikal dan juga buat Mutiah gitu ya. Pertanyaannya sederhana gitu. Pertanyaan cukup sederhana. Sebenarnya rekan-rekan sekalian, alasan mengikuti mentoring business plan ini, apakah ingin membuat bisnis secara nyata atau diperuntukkan untuk mengikuti kegiatan perlombaan atau ada hal lainnya gitu yang menyangkut kepentingan rekan-rekan sekalian untuk mengikuti mentoring business plan yang diadakan oleh Aquabus Himakua ini gitu. Nah, boleh dari Mutia dulu deh. Tadi kan Haikal udah pertama, kita gantian dulu. Silahkan Mutia. Ya baik, sebelumnya izin menjawab ya Kak. Adapun saya mengikuti kegiatan mentoring bisnis dari Aquabus ini tuh karena alasan itu sih perlombaan. Sebetulnya saya tuh sudah pernah ikut beberapa kali gitu lomba bisnis plan dan semakin menarik gitu untuk dikaji lebih lanjut gitu sih Kak. Oh, berarti untuk lomba ya, berarti nanti ada tips and trick juga. Nanti gimana caranya aku coba deliver ya, atau aku coba berikan kepada Mutia dan juga kepada Haikal hal-hal teknisnya gitu ya, berkaitan dengan lomba gitu, berkaitan dengan substansi daripada bisnis plan-nya. Kayak gitu. Nanti kalau misalkan suara aku agak kecil, nanti bisa untuk diungkapin aja ya, supaya aku bisa memperbesar suaranya gitu. Oke, next ke Haikal. Alasannya apa nih, Haikal? Untuk alasannya sendiri, kalau saya sempat punya bisnis gitu Kak. Nah bisnisnya tuh menurut saya tuh masih berantakan lah gitu manajemennya atau apapunnya gitu. Plannya juga. Nah saya tertarik makanya pengen ikut gitu supaya ilmunya makin mantep gitu Kak. Gitu sih. Oke, mantap ya Haikal. Terima kasih nih buat Haikal. Juga tadi Mutia udah menyampaikan alasannya ya. Kita mungkin langsung masuk ke Lydia. Lydia bisa buka materi tentang pendahuluan yang ada di Drive kah? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, biar aku aja. Yang ada di Canva kalau yang pendahuluan itu tentang design thinking sama BMC. Gitu. Sambil mau dicoba dulu Lydia sambil aku perkenalan, belum perkenalan nih. Udah nggak sabar pengen nyampein materi. Boleh Kak kenalan dulu? Iya, sambil nunggu Lydia ya, sambil nunggu Lydia, izinkan aku untuk melakukan perkenalan gitu ya. Selamat siang semuanya, namaku Satrio Wicaksono, biasa dipanggil Satrio atau Iyo, dari Sekolah Bisnis semester 8 IPB University gitu ya. Jadi lagi nyusun skripsi nih, mohon doa dan dukungannya juga. Nanti pas mas aku wajib nih semua yang ada di room ini juga turut andil dan juga ikut gitu ya, supaya tahu gitu seperti apa. Nah, senang banget rasanya ini 3 kali ya. Kali ketiga aku jadi mentor. Sebenarnya satu timeline yang sama juga karena di SD IPB sedang mengadakan mentoring juga dan aku jadi mentornya. Terus kemarin sempat dipercaya untuk jadi mentor division acaranya BMKM dan juga untuk yang pertama itu mentor di Outsco atau Forum Mahasiswa Berprestasinya IPB seperti itu. Itu semuanya jadi mentor dan ini pengalaman baru juga bertemu dengan rekan-rekan sekalian kembali gitu ya. Hal-hal yang di-deliver atau yang coba diberikan di dalam CV yang sudah dikirimkan oleh Lydia itu hanya hal-hal yang ya udah sebagai pemanis aja gitu ya dari dunia perkuliahan gitu. Kalau aku bisa, teman-teman semua pasti jauh lebih bisa dan jauh lebih hebat karena punya waktu dan punya kesempatan untuk belajar lebih awal. Aku di tahun pertama waktu itu kalau di IPB itu ada namanya PPKU ya, jadi kita nggak langsung masuk di fakultas, tapi kita dikumpulkan dulu dengan
Misalkan kalau yang dari FIK mungkin dari fakultas mana aja tuh ya. Terus kalau dari aku dari SB dulu sama fakultas ekonomi dan manajemen kayak gitu. Jadi belum satu fakultas. Aku memulai langkah aku di bidang perlombaan sebelum aku mendirikan bisnis itu di tahun kedua berarti. Atau sorry, di semester kedua. Berarti itu semester kedua aku masih di tingkat 2 ya. Masih di program, belum masuk ke fakultas gitu. Aku coba dikenalkan bisnis plan gitu ya, dan juga aku karena tergabung di forum mahasiswa berprestasi, jadinya ya mungkin sama dengan Mutia gitu ya. Awalnya adalah pengen untuk lomba gitu, sesuai dengan minat yaitu bisnis, dan pada akhirnya juga nggak ikut-ikutan ya, tapi juga berusaha untuk membuat bisnis gitu, apa yang seperti disampaikan Haikal tadi. Nah, hari ini kita mau coba bedah ya. Kita coba bedah dari yang sekiranya masih simple gitu, masih simple. Karena masih cenderung hari ini general, tapi nanti di pembahasan kedua kita berkaitan dengan pemasaran ataupun marketing, kita akan sedikit lebih mendetail seperti itu, berkaitan dengan strateginya, berkaitan dengan hal-hal yang coba kita berikan gitu, atau hal apa saja sih yang sebenarnya harus direncanakan, harus dipersiapkan. Sebenarnya majoring aku atau hal yang menjadi passion aku adalah bagaimana saat melakukan suatu lomba dan menjalankan suatu bisnis gitu ya, itu adalah bagaimana kita bersikap untuk meyakinkan. Nah, jadi substansi iya, kita harus hebat gitu dalam substansinya. Harus komprehensif pembahasan yang kita lakukan di dalam bisnis plan atau perencanaan bisnis kita. Tapi lebih jauh daripada itu adalah bagaimana kita bisa menceritakan ya, kita bisa menceritakan atau menyampaikan perencanaan bisnis ini melalui lisan kita gitu. Pada saat kita pitching dengan investor, pada saat kita berhadapan dengan dewan juri, itu jauh lebih penting. Itu jauh lebih penting dan itu menjadi urgensi utama dibandingkan dengan substansi. Substansinya bagus, tapi ketika kita tidak bisa menyampaikannya itu tidak ada artinya. Nah, oleh karena itu hari ini atau mungkin nanti sampai dengan di akhir ada challenge gitu nggak ya Lydia ya? Kalau dulu aku waktu di mentoring yang sebelumnya itu ada rekan-rekan semua di sini berkesempatan untuk dapat membuat bisnis plan dan juga bisa mempresentasikannya gitu di hadapan mentor. Nanti ada beberapa catatan dan juga evaluasi yang bisa diberikan seperti itu. Itu biasanya dilakukan di akhir untuk presentasinya. Kayak gitu. Nah, itu untuk perkenalan awal ya. Nanti kita juga sambil cerita aja, sambil sharing-sharing berkaitan dengan bisnisnya Haikal mungkin apa, terus Mutia sempat mengikuti lomba seperti apa, kayak gitu. Nah, aku sangat concern banget dengan bisnis plan ini karena sebenarnya bisnis plan ini merupakan perencanaan atau hal yang perlu dipersiapkan sebelum dilakukan bisnis itu. Atau misalkan lomba ini jadi challenge tersendiri untuk kita. Nah, oleh karena itu, sebenarnya kalau di lomba-lomba bisnis itu ada dua yang utama. Yang pertama adalah bisnis plan, yang kedua adalah bisnis case gitu. Kalau bisnis case gimana kita merancang sebuah strategi untuk menyelesaikan permasalahan bisnis. Kalau bisnis plan, kita membuat suatu produk yang tujuannya adalah memberikan solusi. Sebenarnya sama aja gitu, saling bersinggungan satu dengan yang lainnya. Oke, langsung aja ya kita mulai. Jadi sesuai dengan kesepakatan para mentor, di sini kan mentornya sebenarnya ada 5 ya gitu. Ada Alika, ada Rio, ada Wildan, dan juga ada Paramita gitu. Nah, aku yang paling senior, aku yang paling sepuh ya di antara mereka gitu. Tapi ikutnya belakangan gitu. Jadi disepakati secara bersama waktu itu bahwasanya untuk PowerPoint ini kita bagi-bagi. Untuk aspek pemasaran nanti dibuat oleh Wildan gitu ya. Ini untuk pendahuluan, ini kalau teman-teman bisa lihat, ini dibuat oleh Alika gitu. Itu ada Instagram-nya dan juga ada LinkedIn-nya. Itu juga salah satu mentor yang membuat PowerPoint ini gitu. Jadi kita saling berkolaborasi dan bekerja sama untuk membuat PowerPoint-nya seperti itu. Dan ini benar-benar khusus gitu, spesial diberikan oleh para mentor untuk para mentisnya gitu. Dan dalam konteks ini pastinya adalah Haikal dan juga Mutia yang ada di kelompok 5 seperti itu. Oke, kita next ya. Kita next. Oke. Ya, ini simply jokes ya, simply jokes. Apa yang Haikal atau Mutia pikirkan gitu ketika melihat gambar ini? Apakah hal ini menjadi sebuah solusi yang efektif ataukah ini jadi lucu gitu, bukan menjadi suatu solusi yang efektif?
Bagaimana kalau menurut Haikal dulu berarti? Simple aja, jawaban simple. Efektif atau enggak nih? Kurang sih Kak, kalau menurut saya. Kurang efektif ya. Kalau Iya. Mutia gimana Mutia? Sama seperti ke Haikal gitu, kurang efektif. Kurang efektif ya. Jadinya lucu ya kalau kita lihat kayak gini ya. Padahal ini ada maksudnya gitu. Maksudnya kalau yang di gambar paling kiri itu ketika kita nyeruput mie ya gitu, kita makan mie supaya nggak tumpah-tumpah gitu dan nggak mengotori baju kita, ya kan? Lalu yang kedua ada nih beberapa spesies atau beberapa orang-orang yang sekiranya nggak bisa netesin mata secara langsung dan secara pribadi gitu. Termasuk saya nggak bisa gitu. Minta bantuan orang biasanya kalau netesin mata, kayak gitu. Dan ini adalah salah satu produk yang diciptakan untuk sekiranya bisa menyelesaikan permasalahan dan bisa menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi gitu setiap harinya kayak gitu. Ini kan tujuannya supaya pas netes mata nggak kemana-mana kan, tapi jadi lucu gitu. Nah, kenapa sih sering ada gap gitu ya? Gap itu adalah apa yang kita ekspektasikan tidak sesuai dengan realita yang sesungguhnya. Seperti itu. Nah, kita boleh next. Ada salah satu tools ya, yang biasa dikenal dengan nama design thinking gitu. Next lagi, boleh Lydia, kita langsung masuk ke design thinking aja. Nah, ini salah satu tools yang bisa digunakan, namanya adalah design thinking. Mungkin Mutia atau Haikal sudah mengetahui atau sudah pernah mendengarnya. Tapi coba kita bahas gitu lebih rinci berkaitan dengan design thinking ini. Jadi ada 5 tahapan. Design thinking dimulai dari empathize sampai dengan nanti prototype dan diakhiri dengan test. Kayak gitu. Nah, kenapa sih? Kenapa? Why? Kita harus menggunakan design thinking ini. Dan apa kegunaan dari design thinking ini? Yang pertama dan utama adalah tahapannya adalah empathize. Nah, dari sini udah tergambar nih, bahwasanya permasalahan yang ada di masyarakat itu sangatlah banyak. Gitu. Tugas kita sebagai seorang pebisnis yang ingin membuat suatu bisnis atau membuat perencanaan bisnis adalah bagaimana kita mengetahui permasalahan-permasalahan tersebut bukan dari apa yang kita ekspektasikan sendiri atau kita kira. Oh, ini permasalahannya menurut diri gua ini menurut diri gua permasalahannya kurang plastik gitu. Menurut gua permasalahan disebabkan oleh hewan. Menurut gua permasalahan gitu. Itu kan asumsi-asumsi gitu. Nah, ini yang berusaha kita hindari dari design thinking. Adalah sebuah asumsi karena itu adalah katanya bukan fakta. Thinking, kita berusaha untuk mengetahui dulu nih permasalahan yang ada di masyarakat atau kita sebutnya pasar ya. Permasalahan ada di pasar itu apa? Bukan berdasarkan katanya tapi faktanya gitu. Oleh karena itu, biasanya di tahapan pertama, di tahapan empathize ya, ini adalah bagaimana kita memberikan kuesioner atau biasanya kita mewawancarai atau biasanya kita bertemu dengan responden atau narasumber untuk mengetahui masalah-masalah nyata yang ada di lapangan itu seperti apa. Kita mengobservasi, kita menemukan permasalahannya, dan merasakan, kita ikut merasakan bahwasanya apa nih yang sebenarnya terjadi, kenapa tidak kunjung terselesaikan permasalahan yang ada. Kayak gitu. Itu adalah tahap pertama, yaitu empathize. Kata kuncinya adalah mengobservasi, menemukan masalah, dan juga merasakan apa yang merasakan permasalahan yang dihadapi oleh konsumen atau customer. Kayak gitu. Itu kata-kata kuncinya dari empathize. Oke. Yang kedua, kita masuk ke define. Setelah kita mengetahui faktanya ya, setelah kita mengetahui faktanya dan problemnya seperti apa, selanjutnya adalah kita menganalisis dan kita mengobservasi. Inti dari permasalahannya itu apa? Ada sebuah cerita ya yang cukup menarik ya. Ada sebuah cerita yang cukup menarik, ini dari salah satu wakil dekan yang ada di Sekolah Bisnis IPB, dosen saya sendiri gitu. Bahwasanya ada permasalahan jendela itu tidak dapat tertutup gitu. Nah, terus banyak yang memberikan sebuah asumsi bahwasanya kenapa jendela tersebut tidak dapat tertutup rapat padahal selalu ditutup kayak gitu. Nah, ternyata ada yang memberikan asumsi bahwasanya itu karena ulah hewan gitu. Atau itu adalah hal-hal mistis kayak gitu. Atau itu adalah hal-hal yang memang
waktu pemasangan jendela tersebut tidak benar gitu, ada perhitungan yang kurang pas sehingga jendela itu tidak dapat tertutup. Nah, itu adalah asumsi-asumsi yang diberikan. Tetapi faktanya inti dari permasalahannya adalah benar, bahwasanya permasalahan adalah jendela tersebut tidak dapat tertutup. Tapi alasannya itu tidak menunjukkan kepada inti atau kepada faktanya, tetapi hanya berdasarkan asumsi. Ternyata setelah diteliti dan diperhatikan, bahwasanya alasan permasalahan jendela tersebut tidak bisa tertutup adalah karena jendela tersebut berada di lantai atas, yang mana anginnya itu sangatlah kencang. Jadinya ketika sudah ditutup dengan rapat, dia pasti akan terbuka kembali. Seperti itu. Jadi dari tahapan-tahapan ini, kita setelah mengempathize, setelah kita dapat mengetahui apa-apa saja gitu ya, kita mengobservasi dan melis apa saja permasalahan yang ada di pasar, yang ada di masyarakat, selanjutnya adalah kita menemukan dan juga mencoba untuk mendefinisikan core problems-nya atau inti dari permasalahan itu adalah apa. Seperti itu. Nah, setelah memasuki tahap empathize, define, kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap ideate. Nah, tahap ideate ini adalah kita bersama dengan tim atau kita dengan diri sendiri mencoba untuk brainstorming, mencoba untuk memberikan ide ataupun solusi dari permasalahan tersebut, kayak gitu. Nah, nanti kan banyak ya caranya gimana supaya jendela tersebut bisa tertutup gitu. Misalkan diberikan suatu penghalang atau apapun itu. Nah, di sini ideate ini cukup krusial. Kenapa ideate ini cukup krusial? Karena di sini kita dituntut untuk berpikir out of the box. Nah, ketika kita udah berpikir out of the box dan seliar-liarnya, baru kita kategorikan. Kita kualifikasikan gitu ya. Kita jadikan suatu hal yang komprehensif, lalu kita pilih gitu. Solusi yang paling inovatif dan paling tepat diterapkan itu apa? Nah, baru deh setelah kita solusinya misalkan membuat suatu produk penghalang gitu ya, supaya jendela tersebut bisa tertutup dengan rapat, kita buat prototipe-nya. Nah, dalam pembuatan prototipe ini kuncinya ya, ini kuncinya. Kuncinya adalah sebisa mungkin dalam pembuatan prototipe ini tidak lebih dari 2 minggu. Kenapa? Karena jika pembuatan prototipe itu gagal, kita harus mengulang dari awal lagi. Dan ketika pembuatan prototipe tersebut berhasil dan akan diuji cobakan ke pasar, itu belum tentu berhasil kayak gitu. Jadinya apa adanya dulu gitu untuk pembuatan prototipe, kita terima setiap masukan ketika kita lempar atau kita tes ke pasar, baru kita benahi lagi kayak gitu. Jadi di tahap prototipe sampai dengan tahap testing ini juga menjadi bagian yang cukup krusial untuk bisa diterapkan atau dijalankan kayak gitu. Karena itu setiap prototipe mungkin menurut kita, asumsi kita sudah layak atau sudah bisa, tapi ketika kita lempar ke masyarakat, kita tes ke masyarakat, belum tentu produk tersebut atau prototipe yang kita buat itu bisa diterima di masyarakat. Seperti itu. Itu untuk design thinking. Nggak butuh waktu lama ternyata untuk menjelaskan design thinking, karena itu yang sulit itu adalah ketika menerapkannya gitu ya. Kalau menyampaikannya sih mudah aja gitu. Oke, itu tadi ya kunci-kuncinya bagaimana tadi empathize, itu mengobservasi. Kalau kita melakukan penelitian, bisa jadi dimulai dengan kuesioner atau kita melakukan wawancara mendalam, in-depth interview atau FGD, kita menemukan masalahnya apa, lalu kita mendefine, dan kita mengkategorikan, serta kita bisa untuk memilih permasalahan intinya itu apa, lalu kita masuk ke tahap ideate, di mana kita thinking outside the box, atau think out the box gitu ya. Kita berpikir di luar nalar atau seliar-liarnya, baru kita kumpulkan, lalu kita pilih mana nih solusi yang paling inovatif dan solusi yang paling mudah dan paling tepat untuk bisa diterapkan di dalam permasalahan tersebut menjadi solusi kita. Baru kita create suatu prototipe-nya. Prototipe itu, ini ya pentingnya, prototipe itu nggak harus selalu barang gitu. Bisa jadi jasa, bisa jadi rekomendasi strategi. Itu adalah prototipe gitu. Jadi hal-hal seperti itu juga bisa masuk ke dalam prototipe. Lalu kita tes ke pasar, kita validasi dan kita evaluasi jika ada tanggapan atau feedback umpan balik dari pasar kepada kita. Seperti itu untuk tahapan awal design thinking. Dan ini biasanya kalau untuk business plan ya, bagusnya dibuat gambar seperti ini kalau visualisasi, dan juga nanti ditulisnya itu kalau di dalam
dokumen ya. Di dalam dokumen itu ditulisnya itu boleh boleh dibuat tabel atau dibuat alur gitu yang menjelaskan bahwa tahapannya berurutan dari empathize sampai dengan testing nantinya. Seperti itu. Oke, next dulu. Oke, BMC. Next aja lagi. Udah mau selesai loh ini. Untuk bagian yang pertama udah mau selesai ya. Jadi nanti setelah BMC ini aku mau buka sesi tanya jawab gitu ya. Kalau misalkan Haikal atau Mutia ada yang ingin dipastikan, ada yang ingin ditambahkan, atau mungkin nggak setuju gitu ya. Atau ada hal-hal baru yang ingin diungkapkan atau disampaikan, dipersilahkan gitu. Oke, kita masuk ke BMC gitu. Nah, nanti PowerPoint-nya kalau misalkan sebenarnya boleh dilempar ke grup gitu ya, udah disetujui juga oleh para mentor, kayak dosen aja gitu. Bisa lah semua hal itu dibaca, tapi bagaimana proses pemaknaan dan juga proses hal-hal teknisnya gitu. Coba aku sampaikan dan aku berikan di kesempatan pada siang hari ini gitu ya. Oke, kita masuk ke BMC. BMC itu adalah kependekan dari bisnis model canvas gitu ya. Jadi bisnis model canvas ini terdiri dari 9 komponen. Nah, 9 komponen ini mewakili apa? Mewakili gambaran umum perusahaan atau perencanaan bisnis yang coba kita berikan gitu. Nah, ini paling mudah gitu. Jadi kalau kita pitching ke investor, kita ngomong di depan juri, cukup 9 ini. Sebenarnya sudah cukup untuk merangkum secara general, secara keseluruhan bisnis apa yang berusaha kita create, berusaha kita buat gitu. Nah, dalam pengimplementasian BMC ini adalah bagaimana cara seorang pebisnis atau pengusaha gitu, untuk menangkap nilai, menangkap value, dan menangkap permasalahan untuk dijadikan sebuah solusi terbarukan atau solusi yang berbeda dengan yang lain untuk sekiranya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut kayak gitu. Di dalam BMC ini terdiri dari 9 elemen atau 9 komponen. Nah, pengerjaan BMC pun tidak asal gitu ya, tidak dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, enggak seperti itu. Dalam pengerjaan BMC itu dimulai dari angka-angka ini, dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, karena ada 9 elemen gitu. Kenapa dimulai dari customer segment? Karena semuanya itu harusnya berdasarkan pada customer-nya. Mudahnya seperti itu. Semuanya itu harus dilandaskan pada faktanya, bukan katanya dan bukan asumsinya. Kayak gitu. Jadi, kita memulainya itu dari customer yang seperti apa. Karakteristik customer-nya itu seperti apa. Di customer segment ini akan dijelaskan atau akan dituliskan hal-hal yang lebih mendetail atau hal-hal yang menggambarkan karakteristik daripada customer itu. Customer yang akan dituju oleh produk kita atau oleh perusahaan kita. Kayak gitu. Nah, untuk yang kedua adalah value proposition. Value proposition ini berbicara tentang solusi-solusi apa saja atau hal-hal apa saja yang memberikan suatu nilai yang dapat kita berikan. Layanan-layanan yang dapat kita berikan, mudahnya seperti itu. Layanan-layanan apa yang dapat kita berikan kepada customer kita atau kepada konsumen dari produk ataupun perusahaan kita. Kayak gitu. Nah, apa sih yang membedakan value proposition yang biasa saja dengan value proposition yang coba kita belajar di sini? Nah, value proposition itu umumnya adalah layanan-layanan yang biasa-biasa saja gitu ya. Atau semua orang bisa untuk melakukannya. Tapi kenapa di sini disebut value proposition dan di sini menyangkut tentang nilai? Karena di sini kita berusaha untuk memberikan sebuah pembeda atau perbedaan di dalam value proposition ini. Gitu. Misalkan, kalau kita menjual yang mudah ya, menjual siomay gitu ya. Kita menjual atau punya bisnis siomay. Nah, itu
value proposition itu bukan yang seperti ini. Value proposition bukan yang seperti ini ya. Kita jual somai, bahan dasarnya adalah ikan gitu. Nah, itu bukan value proposition. Karena semua produk atau semua bisnis somai itu pasti ya bahannya ikan gitu ya. Atau mungkin bahannya apa, bahan utamanya seperti apa. Tapi value proposition ini adalah bagaimana pembeda yang bisa kita memberikan nilai. Misalkan adalah ikan omega 3 gitu. Atau misalkan produknya ini adalah ikan yang ditangkap di perairan yang belum tercemar air keruh, misalkan kayak gitu. Nah, itu value-value proposition yang bisa dihadirkan atau hal-hal keunikan atau yang menjadi pembeda yang bisa meningkatkan nilai dari produk yang kita miliki gitu. Tapi catatannya harus tepat gitu. Catatannya harus tepat. Nggak bisa kita membuat value proposition yang asal-asalan kayak gitu. Nah, next setelah customer segment sudah, value proposition sudah, kita masuk ke channel. Nanti lebih rinci dan lebih detailnya, aku mau kasih satu contoh dari Mentisku ya, dari Mentisku yang waktu itu di Outsco gitu ya. Masih tingkat 1 waktu itu ya, tapi mereka di skala nasional udah bisa masuk ke 5 besar. Itu jadi lombanya cukup panjang ya. Hampir 6 bulan lombanya, dan mereka bisa masuk ke 5 besar gitu. Nanti kita lihat BMC seperti apa sih, yang kompleks, yang komprehensif, yang bisa tersaji baik gitu untuk investor dan juga untuk perusahaan-perusahaan atau bahkan untuk dewan juri kalau dipergunakan untuk bisnis plan. Oke, tadi customer segment udah, value proposition udah, channels. Channel adalah bagaimana kita mengkomunikasikan. Bagaimana kita mengkomunikasikan dan mendistribusikan. Kata kuncinya itu. Mengkomunikasikan itu secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau secara langsung word of mouth gitu ya, lewat mulut atau misalkan bagaimana caranya kita bisa melakukan testimoni kayak gitu. Komunikasi tidak langsung menggunakan media-media, misalkan flyer atau baliho, terus digital advertisement, lalu kita menggunakan jasa artis untuk endorsement. Nah, itu channel-channel bagaimana kita memperkenalkan produk kita. Nah, ini ntar juga akan nyambung ke aspek pemasaran. Nah, terus yang selanjutnya kata kunci yang pertama tadi adalah komunikasi, kata kunci yang kedua adalah distribusi. Nah, distribusi langsung misalkan kepada retail atau toko-toko kecil, toko-toko kelontong. Distribusi tidak langsung misalkan lewat platform gitu ya. Lewat platform marketplace kayak Tokopedia, Shopee kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi untuk channels ini kata kuncinya adalah komunikasi dibagi dua, komunikasi langsung dan tidak langsung, lalu adalah distribusi langsung dan juga tidak langsung kayak gitu. Next yang keempat adalah customer relationship. Nah, untuk customer relationship ini itu berkaitan bagaimana cara kita untuk menjaga customer kita untuk lebih loyal gitu. Jadi, bisnis yang sesungguhnya itu adalah ketika ada terjadi repetition. Repetition itu adalah pengulangan. Jadi customer nggak cuma berbelanja atau beli produk atau jasa atau barang kita itu sekali aja, tapi ada pengulangan gitu. Nah, gimana supaya kita caranya menjaga si customer ini, supaya sekiranya customer ini bisa untuk tetap gitu ya, tetap loyal dan tetap menggunakan produk ataupun bisnis daripada kita, kayak gitu. Nah, biasanya di customer relationship ini ada kayak misalkan promo, lalu misalkan ada kampanye, lalu ada biasanya diskon-diskon, terus memperingati hari-hari besar, terus misalkan ada juga membership card kayak gitu-gitu. Itu beberapa upaya yang dilakukan untuk menjaga customer kita lebih loyal dan tetap untuk membeli produk kita. Selain daripada value tadi ya, value proposition tadi ya, yang sudah pastinya bukan karena alasan-alasan yang secara tidak langsung seperti itu tadi, tapi mungkin konsumen atau customer bisa loyal kepada kita, memang produk kita adalah produk terbaik kayak gitu. Itu jauh lebih menjaga customer relationship seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kelima. Ke bagian yang kelima ini adalah revenue stream. Nah, untuk revenue stream sendiri ini adalah aliran pendapatan. Aliran pendapatan daripada bisnis kita. Nah, untuk revenue stream sendiri itu
biasanya kita dapatkan yang pasti dari hasil penjualan, kayak gitu. Itu kan revenue stream yang umum gitu ya, kita dapat dari hasil penjualan gitu. Ada juga misalkan sharing profit, kayak gitu. Sharing profit antara toko retail dengan kita, misalkan kayak gitu. Supplier dengan kita, itu bisa menjadi salah satu opsi atau beberapa opsi yang bisa dipergunakan sebagai revenue stream. Seperti itu. Nah, setelah revenue stream atau aliran pendapatan perusahaan dari mana, kita selanjutnya masuk ke key resources. Nah, key resources ini berbicara tentang sumber daya alam atau sumber daya manusia yang kita miliki gitu. Untuk sumber daya alamnya sendiri, misalkan kita punya lahan secara pribadi gitu ya. Terus misalkan untuk sumber daya manusia, kita punya berapa karyawan. Lalu selanjutnya untuk resources ini misalkan apakah kita sudah punya kantor atau kita sudah punya pabrik gitu. Berikut dengan teknologi atau peralatan-peralatannya. Banyak juga di key resources ini itu berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Ini berbicara tentang intangible asset gitu ya. Kita nggak cuma berbicara tentang aset yang kelihatan, tapi juga kita berbicara tentang aset yang tidak terlihat. Kalau kayak pabrik kayak gitu kan, perusahaan ataupun kantor itu adalah hal-hal yang bisa kita lihat atau aset yang bisa kita lihat. Tapi kalau misalkan hak kekayaan intelektual, terus misalkan copyright, itu adalah hal-hal yang tidak terlihat, tapi itu adalah aset daripada kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah key activities. Ini penting banget untuk jadi catatan juga untuk bisnis plan dan juga misalkan mau ikut lomba atau misalkan ingin pitching ke investor ya. Nah, untuk key activities ini kita bagi menjadi dua terlebih dahulu. Adalah aktivitas internal dan juga aktivitas eksternal. Kalau aktivitas internal itu biasanya kayak membangun kompetensi dari para pegawainya, misalkan kayak gitu. Terus melakukan pembukuan keuangan. Terus aktivitas-aktivitas internal adalah research and development produk kayak gitu. Nah, kalau aktivitas-aktivitas eksternal itu contohnya seperti melakukan relasi, melakukan ekspansi bisnis gitu ya, paham terhadap hukum dan regulasi yang ada, itu adalah aktivitas-aktivitas atau mencari investor. Itu adalah beberapa hal yang menjadi aktivitas-aktivitas eksternal gitu ya. Jadi dalam key activities ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah aktivitas internal dan juga yang kedua adalah aktivitas eksternal kayak gitu. Kita masuk ke poin yang ke-8 atau elemen yang ke-8 ya. Komponen yang ke-8 itu adalah key partners. Nah, key partners ini adalah siapa yang menjadi partner kita. Misalkan adalah supplier bahan baku. Lalu kita tadi melakukan komunikasi atau channels-nya itu misalkan ke media sosial, Instagram, atau misalkan kita di YouTube, kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa jadi partner-partner kita. Nah, yang penting atau yang ingin aku jelaskan, yang coba aku sampaikan di sini adalah di poin 6, 7, dan 8 ada satu kata yang sama, yaitu adalah key. 6 adalah key resources, 7 key activities, 8 key partners. Apa sih makna daripada key ini gitu? Maknanya adalah kunci. Jadi ini adalah bagaimana rekan-rekan sekalian berusaha untuk melist atau membuat skala prioritas. Contoh ya, contoh nih. Untuk key resources. Key resources yang paling prioritas untuk ada di perusahaan teman-teman sekalian itu apa? Misalkan adalah sumber daya manusianya kayak gitu. Jika tidak ada sumber daya manusia, maka bisnis ini tidak bisa berjalan dengan lancar kayak gitu. Terus skala prioritas yang kedua, misalkan adalah pabrik gitu ya atau kantor. Kenapa ditaruh yang kedua? Karena tadi yang pertama adalah sumber daya manusia, misalkan yang pertama adalah sumber daya manusia. Yang kedua itu adalah pabrik gitu ya atau kantor. Kenapa pabrik atau kantor ditaruh yang kedua? Karena tanpa adanya pabrik atau kantor masih bisa berjalan gitu. Yang penting tetap ada sumber daya manusianya. Tetapi jika tidak ada sumber daya manusianya, itu tidak bisa berjalan sama sekali. Itu yang dimaksudkan dengan key, kata key di awal. Key resources, key activities, key partner. Jadi di list yang paling pertama itu adalah ketika hal tersebut tidak ada, maka perusahaan tidak bisa berjalan sama sekali. Mudahnya seperti itu. Semoga dapat dipahami gitu ya. Untuk key activities pun sama. Aktivitas internalnya
aktivitas internalnya itu apa yang menjadi krusial dan menjadi penting. Lalu partner yang paling utama itu siapa gitu. Apakah dengan supplier bahan baku itu adalah list prioritas pertama kita di key partners atau bukan? Bisa jadi yang pertama itu adalah perusahaan yang bukan menjadi supplier kita, seperti itu. Itu bisa jadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang ke-9, yaitu cost structure. Nah, di cost structure ini adalah berkaitan dengan pengeluaran. Pengeluaran dari bisnis kita tuh untuk apa saja. Sesederhana biaya operasional dan biaya fix ya. Fixed cost dan variable cost gitu. Dikeluarkan misalkan untuk membayar gaji, atau misalkan untuk operasional listrik, air, dan lain sebagainya, atau ada hal-hal lainnya seperti itu. Nah, ini semua bisa terangkum di cost structure. Dipergunakan untuk apa aja? Fixed cost, variable cost, atau bisa menggunakan CAPEX dan OPEX gitu ya. CAPEX dan OPEX ini capital expenditure dan juga operational expenditure. Nah, aku izin untuk memberikan suatu penggambaran yang lebih komprehensif terkait dengan bisnis model Canvas ini gitu. Berkaitan dengan contoh-contoh implementatif dan contoh-contoh nyatanya kayak gitu. Ini dari salah satu mentisku yang tadi sudah aku sampaikan gitu, yang bisa berjaya lah di kompetisi skala nasional. Aku izin buat share screen ya, Lydia. Oke, apa udah terlihat? Sudah, Kak. Oke, udah ya. Bentar ya. Oke, ini ini untuk penggambaran bisnis model Canvas ya. Pertama gitu ya, coba aku pakai annotate di sini bisa nggak ya? Oke, bisa. Spotlight. Oke, nih ya. Oke, ini yang pertama ya. Oh, salah. Oke, ini yang pertama. Untuk customer segmen ya. Untuk customer segmen ini tadi sudah disampaikan bahwa bermula dari customer segmen. Bahwasanya siapa nih segmentasi dari customer yang ingin kita tuju. Nah, untuk yang pertama itu adalah ini jadi adalah produk fashion. Produk fashion yang mengangkat kearifan lokal, mudahnya seperti itu. Nah, segmentasi dari produk ini adalah dua. Yang pertama adalah konsumen, dan yang kedua adalah reseller dan juga dropshipper. Nah, ini kalau misalkan ingin dipakai untuk lomba, ini sangat komprehensif. Jadi kita nggak cuma menjelaskan customer segmennya itu konsumen dan reseller atau dropshipper. Nggak cuma itu doang, tapi kita detailkan lagi. Konsumennya itu yang geografisnya di mana, lalu demografisnya seperti apa, dan psikografisnya seperti apa, gitu. Nah, kalau untuk yang untuk customer segmen ini, konsumennya itu adalah yang ada di Indonesia, dengan demografisnya adalah pria dan wanita, umur 15-30, dan juga psikografisnya misalkan suka berbelanja, lalu mencintai budaya, dan juga ingin mengurangi sampah plastik. Kayak gitu-gitu. Jadi didetailkan. Pun sama halnya dengan reseller dan juga dropshipper. Selanjutnya, yang kedua adalah value proposition. Adalah bagaimana kita meng-create suatu solusi yang bernilai, bermakna, dan juga berbeda, dan tentunya tepat untuk diberikan. Nah, untuk value proposition ini, coba rekan-rekan lihat semua. Pasti ini bukanlah hal-hal yang biasa-biasa aja, tapi ada suatu kebaharuan. Misalkan menggunakan bahan praktis dan ramah lingkungan, terus banyak 5% dari penjualan didonasikan kepada komunitas penggiat budaya. Itu hal-hal yang menjadi value proposition, sehingga why? Orang harus membeli produk kita. Karena produk kita ini adalah mengomunikasikan tren, kekinian, dan berbudaya gitu, mengangkat kearifan lokal.
terus menggunakan bahan praktis ramah lingkungan, mengedukasi, dan juga 5% dari hasil akan didonasikan kepada komunitas penggiat sosial. Jadi ada hal-hal yang sentimental gitu ya. Artinya adalah ada hal-hal yang bernilai yang bisa dikembangkan dari penciptaan atau pembuatan suatu produk. Seperti itu. Lalu channel, seperti yang tadi disampaikan, kata kuncinya 2, yaitu distribusi dan juga komunikasi. Lalu dibagi lagi, distribusi langsung, tidak langsung, komunikasi langsung, tidak langsung. Customer relationship pun sama, bagaimana untuk menjaga customer melalui diskon promo, terus giveaway, challenge, konten, dan juga sesuai penyediaan atau kita create suatu produk itu sesuai dengan keinginan konsumen gitu. Gitu. Jadi bisa buat sendiri. Untuk revenue stream, dari penjualan produk pasti, terus dari penjualan cabang atau mitra, dari advertisement, pelatihan membatik, dan juga ada dari investor atau investasi modal kayak gitu. Selanjutnya key resources. Di sini key resources-nya yang paling krusial nih ya. Key resources-nya yang paling krusial ternyata bagi bisnis mereka adalah tenaga kerjanya. Sehingga jika tidak ada tenaga kerja, tidak bisa dijalankan bisnis tersebut. Baru yang kedua adalah modal kayak gitu. Yang ketiga bahan baku, peralatan menjahit, platform, dan juga tempat produksi dan gudang. Di activities-nya sama seperti yang tadi disampaikan, internalnya itu apa saja dan juga eksternalnya apa aja. Lalu key partners-nya baru kita masuk ke supplier bahan baku, reseller, dropshipper, sampai dengan melibatkan dinas budaya dan pariwisata, serta lembaga di setiap daerahnya. Kayak gitu. Dan ini di list berdasarkan prioritas utama, siapa-siapa saja, atau hal-hal apa saja. Gitu. Dan yang terakhir, yang ke-9 adalah cost structure. Ini berkaitan dengan pengeluaran dari perusahaan atau bisnis kita, diperuntukkan atau dipergunakan untuk apa saja. Untuk OPEX-nya, terus untuk CAPEX-nya, di sini detailnya bisa untuk dilihat gitu. Untuk biaya sewa, biaya gaji, tagihan listrik, asuransi, pajak, kayak gitu. Lalu untuk biaya bahan baku, biaya pemasaran, dan lain sebagainya, itu terangkum semua di dalam cost structure. Nah, itu adalah poin-poin utama, poin-poin inti yang bisa dijelaskan dan juga dijabarkan ke dalam BMC. Jadi, kalau ingin menjelaskan di dalam business plan, kayak gitu, jelaskan berdasarkan urutannya dari customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue stream, key resources, key activities, key partners, sampai dengan cost structure. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengetahui bagaimana tujuan daripada BMC ini adalah mengelompokkan atau mengklasifikasikan elemen-elemen bisnis ini untuk menangkap nilai, gitu ya, dan menyediakan solusi yang relevan bagi para dewan juri atau para customer atau nanti para investor yang ingin terlibat langsung gitu ya di dalam bisnis kita kayak gitu. Jadi ini adalah tools untuk memberikan suatu gambaran yang komprehensif berkaitan dengan 9 elemen bisnis yang dapat menyediakan solusi, menyajikan sebuah solusi untuk dapat menyelesaikan sesuai dengan permasalahan yang ada. Seperti itu. Itu untuk tools yang kedua ya. Karena tadi kita udah belajar tentang design thinking, sekarang kita belajar tentang BMC. Oke, aku stop share dulu. Untuk sesi yang pertama ini, sebelum kita masuk ke aspek pemasaran, dari Haikal dan dari Mutia, adakah hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan untuk memperjelas? Kak, izin bertanya. Kalau yang bagian customer segmen tadi kan yang geografis itu kan misalnya bisa di Indonesia ya. Nah, kalau misalnya targetnya customer-nya itu luar negeri gitu, Kak, itu kasusnya bagaimana? Oke, siap. Siap. Thank you, Haikal. Dalam pengimplementasian dan juga dalam pembuatannya, kita buatnya dalam pembuatan aja gitu ya. Dalam pengimplementasian dan pembuatan BMC gitu ya. Sebenarnya ini adalah apa yang kalian pikirkan yang relevan dengan produk yang ingin kalian berikan kepada masyarakat gitu, berdasarkan dari permasalahan yang sudah ada. Penentuan-penentuan geografis, psikografis, dan juga demografis itu didasarkan pada kemampuan yang kita miliki, gitu, kemampuan perusahaan. Jadi tidak menjadi permasalahan gitu, Haikal. Misalkan
customer segmennya Indonesia dan luar negeri atau luar negeri saja. It's okay. Yang penting adalah bagaimana mempertahankan argumen dan dapat menjelaskan kenapa customer segmen yang kita tuju ini adalah orang-orang luar negeri kayak gitu. Kenapa gitu? Baru nanti di value proposition diperkuat lagi. Oh, ternyata customer segmen kita spesifikasinya itu di luar negeri karena memang ini mengangkat budaya-budaya luar negeri gitu. Misalkan drakor gitu ya, atau misalkan hal-hal yang berbau tentang budaya-budaya luar negeri gitu. Jadinya memang targetnya ini untuk diekspor kayak gitu. Targetnya ini untuk diekspor. Nah, terus bisa jadi kenapa segmentasinya ini luar negeri? Karena memang sumber dayanya ada di Indonesia, tetapi di luar negeri itu belum ada sama sekali sumber dayanya. Kayak gitu. Makanya kita melakukan suatu kegiatan ekspor untuk sekiranya bisa memenuhi permasalahan yang di luar negeri. Dan kita menjadikan orang-orang luar negeri itu menjadi segmen utama kita. Kayak gitu. Jadi harus punya alasan-alasannya nih, kenapa segmentasinya adalah sebagai berikut gitu. Adalah misalkan orang luar negeri atau orang Indonesia. Kenapa tadi segmennya orang Indonesia? Karena mengangkat kearifan atau budaya lokal kayak gitu dari motif-motifnya. Seperti itu Haikal. Semoga menjawab. Terima kasih Haikal. Mutia, adakah yang ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Jadi kan kalau misalnya dilihat gitu dari BMC itu identik dengan isinya yang singkat-singkat dan jelas. Tapi saya tuh pernah lihat ada beberapa BMC yang memang rinci sekali gitu di dalamnya. Jadi BMC yang baik itu sebetulnya yang seperti apa sih, Kak? Gitu. Oh, oke, siap. Terima kasih ya Mutia untuk pertanyaannya. Iya, kalau misalkan kita ketemu di lomba-lomba gitu ya, atau misalkan di contoh-contoh yang diberikan gitu, yang ada di internet aja, itu adalah suatu hal yang ada yang rinci, bener tadi, ada juga yang sederhana banget ya, kayak misalkan tadi di customer segment, cuma dijelaskan konsumen, atau misalkan reseller, atau misalkan pria dan wanita, kayak kan, gitu-gitu kan. Nah, untuk memberikan suatu penggambaran yang komprehensif, itu sebenarnya lebih baik ya, lebih baik bukan yang rinci, bukan yang singkat, bukan yang pendek gitu. Tapi adalah yang menyertakan setiap kata-kata kunci yang ada di dalamnya. Misalkan customer segment tadi, gitu ya. Nggak hanya berpatokan pada konsumen atau reseller atau dropshipper seperti yang tadi sudah disampaikan. Tetapi kita perdalam sedikit. Kita perdalam sedikit berdasarkan karakteristik demografisnya seperti apa, berdasarkan karakteristik psikografisnya seperti apa, dan juga berdasarkan karakteristik demografisnya seperti apa, kayak gitu kan. Geo, demo, dan juga psiko, kayak gitu. Ini juga tercermin kembali gitu ya. Ini juga kembali tercermin di channels. Di channels tadi udah aku sampaikan bahwa kata kuncinya itu adalah distribusi dan juga komunikasi. Baru nanti dibedah lagi, komunikasi secara langsungnya seperti apa, komunikasi secara tidak langsungnya seperti apa, pun sama, distribusinya secara langsung seperti apa, dan juga distribusi secara tidak langsungnya seperti apa. Kayak gitu. Jadi nggak berpatokan harus poin-poin aja atau harus rinci kayak gitu, enggak, tapi yang penting kata-kata kuncinya gitu. Atau diperuntukkan untuk apa saja kayak gitu. Supaya memberikan penggambaran yang lebih jelas. Sekarang kayak gini modelnya. Secara visualisasi kalau rinci itu terlihat kompak dan kompleks serta komprehensif gitu ya. Serta kalau misalkan kita mengikuti suatu lomba, kalau kita buat rinci, itu menutup peluang-peluang pertanyaan gitu. Benar nggak? Karena kita kan harus juga meminimalisasi kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya tidak diperlukan atau tidak penting, itu tidak usah untuk ditanyakan kayak gitu. Tapi ketika kita sudah perincikan sedikit lebih dalam, gitu, itu kemungkinan pertanyaan dan juga hal-hal yang coba kita sampaikan, itu jauh lebih luas aja, biasanya kayak gitu. Dan ketika orang lihat nih BMC kita, lihat BMC kita sudah terpahatri gitu ya, sudah komprehensif, dan juga sudah baik adanya, ternyata ya sudah jelas gitu tentang BMC kita. Jadi bukan masalah pendek, bukan masalah rinci gitu ya, tapi bagaimana kita mendetailkan, memperjelas, dan juga kita bisa menghadirkan kata-kata kunci di dalamnya. Kayak gitu, Mutia. Nanti aku kasih itunya, contohnya kali ya. Contoh yang tadi, aku kasih screenshotnya.
supaya itu jadi penggambaran awal. Itu untuk BMC. Ada lagi dari Haikal dan dari Mutia. Dari Mutia ada lagi gitu ya. Satu lagi boleh Kak? Boleh. Banyak juga boleh. Jadi kalau misalnya setelah tadi ya design thinking, kemudian BMC, sebetulnya yang perlu dibuat itu apakah BMC-nya terlebih dahulu ataukah proposal secara keseluruhan gitu? Karena kalau misalnya saya sebelum-sebelumnya itu membuatnya proposal keseluruhan dulu, sehingga di BMC-nya itu jadi agak kebingungan yang mana aja nih yang mau dimasukin ke dalam BMC-nya gitu sih Kak. Oke. Terima kasih lagi ya Mutia buat pertanyaannya. Mana nih yang harus dibuat terlebih dahulu? Apakah proposal ataukah BMC gitu? Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa BMC ini adalah penggambaran secara umum atau secara general, secara keseluruhan gitu dari proposal. Jadi kalau ingin membahas detail yang sangat detail, itu alangkah lebih baiknya di proposal. Tetapi untuk hal yang secara umum, elemen-elemen yang berkaitan dengan BMC tadi, itu dijelaskannya tentunya di BMC-nya, kayak gitu ya. Mana yang lebih dahulu, terserah yang mana dulu. Karena pada hakikatnya pasti nanti akan sama-sama juga gitu. Karena istilahnya itu proposal adalah pendetailannya, sedangkan BMC itu adalah generalisasinya gitu. Penggambaran secara umum melalui BMC, tetapi penjelasan secara mendetail itu ada di proposal. Seperti itu. Kayak gitu, Mutia. Semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau belum ada dari Haikal dan dari Mutia, kita lanjut ya ke aspek pemasaran. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa istirahat dulu kali ya kita istirahat dulu sampai jam 15.10 gitu ya. Gerak-gerak sedikit gitu ya. Dan biar bisa tetap menjaga konsentrasi, itu kita istirahat sampai 15.10, nanti kita masuk ke aspek pemasaran. Sama mau minta tolong untuk Lydia, nanti tolong di share screen ya, yang materi dari Wildan untuk yang aspek pemasaran. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi 15.10. Santai, sambil sharing-sharing dan sambil santai. Kayaknya puasa ya, kalau nggak puasa di GoFoodin nih sama Lydia. GoFood by Lydia.
Oke, dari Haikal sama dari Mutia, apakah sudah tergabung kembali? Oke, dari Mutia udah ya. Haikal udah kan istirahatnya? Oke, Haikal udah juga ya. Oke, kita langsung ke slide next slide aja deh. Ini Wildan ya yang buat itu salah satu mentor juga. Next sampai ke ada tulisannya mari belajar pemasaran atau kalau nggak salah. Nah, ini mari bedah pemasaran. Oke, next slide. Satu lagi. Oke, thank you. Oke, bentar ya, aku cek bentar. Oh, mundur 2 slide. Maaf ya, Lydia. Oke, siap. Kita masuk ke bagian yang kedua ya, tentang aspek pemasaran gitu. Nah, mau tanya dulu nih ke Mutia sama Haikal, mau tanya. Sederhana lagi pertanyaannya. Pertanyaan adalah, Mutia tahu nggak sama Haikal perbedaan dari marketing sama perbedaan dari branding? Gitu. Apa sih perbedaan marketing sama apa sih perbedaan branding? Sama-samanya kan kalau kita sepintas gitu ya, kayaknya sama Kak gitu, marketing branding sama-sama untuk memperkenalkan, sama-sama untuk mengomunikasikan kayak gitu. Nah, coba nih, tanggapan aja, salah nggak jadi masalah gitu. Dari Mutia dulu deh. Apa itu? Marketing apa itu branding? Izin jawab Kak. Jadi kalau misalnya untuk branding itu membuat nama brand itu dikenal gitu di pikiran konsumen. Ketika brand itu disebut, oh langsung nyambung, oh brand ini kayak gitu. Kalau misalnya untuk marketing sendiri itu proses pemasaran produknya, gitu sih Kak. Oke, siap. Thank you, Mutia. Next, Haikal. Apa tanggapan Haikal? Apa sih bedanya marketing sama branding? Kalau branding itu apa hal-hal yang lebih dari sesuatu gitu Kak, kelebihannya. Jadi kita tuh nunjukin ke orang lain kalau kita tuh lebihnya di sini loh gitu. Kalau marketing itu gimana supaya orang-orang dapat tertarik dan juga apa apa yang namanya, aduh, nge-reach produknya gitu Kak. Kayak gitu sih. Oh ya, Pemahaman. bisa menjangkau produknya. Iya betul. Oke, terima kasih banyak Haikal, terima kasih banyak juga Mutia tadi sudah menyampaikan apa perbedaan pemasaran dan juga branding gitu. Benar tadi yang disampaikan bahwa pemasaran itu adalah berkaitan dengan prosesnya ya, berkaitan dengan prosesnya. Nah, terus branding ini apa gitu? Branding kata dasarnya adalah brand gitu ya. Kata dasarnya adalah produk. Jadi branding ini adalah upaya memperkenalkan produk kayak gitu. Nah, sementara marketing adalah prosesnya. Atau dengan kata lain, kalau kita coba gambarkan, branding itu adalah bagian daripada marketing. Kayak gitu. Itu mudahnya ya. Branding itu adalah bagian daripada marketing itu sendiri. Karena marketing itu menyangkut tentang proses secara keseluruhan, dan branding itu adalah bagian daripada bagaimana kita, upaya-upaya kita memperkenalkan dan bagaimana upaya-upaya kita untuk mengomunikasikan. Kayak gitu. Hari ini kita bakal belajar tentang aspek pemasaran, gitu, pemasaran terintegrasi, dan di sini sudah dituliskan gitu, bahwasanya pemasaran itu terdiri dari 3 hal.
Apa saja hal tersebut? Yang pertama adalah merek, yang kedua adalah komunikasi, dan yang ketiga adalah strategi. Kayak gitu. Jadi brand ataupun ya brand lah ya. Brand produk kita itu tentu harus punya merek gitu. Itu ibaratkan adalah identitas. Seyogyanya atau seharusnya seorang manusia atau seorang hewan itu memiliki nama, sama halnya dengan brand yang harus memiliki nama atau memiliki identitas, dan ini disebutnya adalah merek. Nah, setelah itu bagaimana strategi yang coba kita buat atau kita lakukan supaya produk kita lebih terkenal, lebih dikenal, dan juga yang bisa menjadi top of mind daripada konsumen ataupun customer kita. Nah, itu adalah upaya-upaya atau kiat-kiat untuk mengomunikasikan daripada brand yang kita miliki atau daripada produk yang kita miliki. Itu. Next. Mari kita membedah pemasaran gitu ya, judulnya. Next lagi. Next 2 kali. Satu lagi berarti. Nah, ini juga jadi, ya ini, analisis pasar strategi adaptif gitu. Nah, dalam membuat suatu perencanaan bisnis, dalam membuat suatu bisnis plan, dokumen untuk kepentingan lomba, atau kepentingan bisnis pada umumnya, pada utamanya, biasanya kita melakukan sebuah proyeksi. Membuat suatu proyeksi, kemungkinan berdasarkan fakta di lapangan, pasar ataupun masyarakat itu seperti apa. Kita ambil suatu contoh proyeksi analisis pasar sebagai berikut. Ini adalah, nama toolsnya adalah TAM SAMSOM. Gitu. Namanya adalah TAM SAMSOM. TAM adalah Total Available Market, SAM adalah Serviceable Available Market, dan SOM adalah Serviceable Obtainable Market. Gitu. Nah, kita coba untuk lebih mendalam ya. Ini nanti berkaitan dengan customer segment berarti. Customer segment. Kalau tadi customer segmentnya adalah konsumen, terus ada reseller dan dropshipper, terus diperdalam geografis, demografis, dan psikografis. Sekarang kita detailkan, lebih kita dalamkan lagi gitu dengan penggunaan TAM, SAM, dan SOM ini. Gitu. Nggak mungkin dong TAM, SAM, dan SOM juga dicantumkan atau dituliskan di bisnis model Canvas kayak gitu. Jadi nggak efektif penggunaan bisnis model Canvas tersebut. Nah, tetapi ketika pertanyaan-pertanyaan nanti muncul, itu munculnya lebih berbobot pertanyaan yang diberikan. Misalkan, kenapa customer segmennya ini adalah seluruh daerah yang terjangkau di Indonesia, kayak gitu. Dan kenapa menyasar kepada pria dan wanita, kayak gitu. Nah, terus bisa kita jawab lebih jelas dan lebih detailnya berdasarkan dengan analisis pasar yang dilakukan TAM, SAM, dan SOM, diproyeksikan bahwasanya jumlah generasi Z dan milenial yang menjadi customer atau konsumen utama dari produk ini adalah 139,5 juta jiwa, gitu. Dengan SAM-nya, jumlah generasi Z dan milenial pengguna internet itu ada 91 juta. Lalu dengan penetration rate 0,5%, pasar yang bisa dijangkau oleh produk kami sebagai acuan awal itu adalah 2.275 pengguna. Nah, di sini bisa dilihat atau bisa kita komparasikan perbedaannya. Nah, yang pertama untuk TAM. TAM ini adalah pengeneralisir. Generalisir adalah secara umum, secara keseluruhan. Market itu total keseluruhannya ada berapa yang tersedia. Nah, di sini customer utama kita di customer segmen tadi misalkan adalah jumlah generasi Z dan milenial. Berapa jumlah generasi Z dan milenial? Ternyata berdasarkan data dari BPS tahun 2020, misalkan kayak gitu ya, ada 139,5 juta jiwa jumlah generasi Z dan milenial, kayak gitu. Nah, lalu lebih kita kerucutkan kembali. Yang menggunakan internet. Karena produk kita ini basisnya adalah digital gitu ya. Makanya kita harus menyasar pengguna-pengguna internet. Tetap kita sertakan generasi Z dan milenial. Gitu ya. Adalah 455.000 pengguna yang jumlah generasi Z dan milenial pengguna internet. Kayak gitu. Lalu kita turunkan lagi dan kita detailkan lagi. Yang sekiranya serviceable obtainable market ini adalah yang benar-benar bisa kita jangkau. Bisa kita berikan dan bisa kita buat unit produk kita tuh seberapa banyak kayak gitu ya mudahnya. Ternyata
berdasarkan proyeksi dari SOM, Serviceable Obtainable Market, dengan penetration rate sebesar 0,5%, pengguna yang menjadi acuan dasar untuk menjajakan produk atau memberikan produk kita adalah 2.275 pengguna. Nah, mungkin teman-teman di sini juga sambil bertanya, kenapa harus ada penetration rate? Nah, penetration rate ini adalah angka persenan yang menyatakan proyeksi kita ini dapat dikategorikan sebagai yang realistis, optimistik, atau pesimistik gitu. Nah, sebenarnya ini 0,5% ini sebenarnya termasuk ke dalam penetration rate yang pesimistik, 0,5. Kalau yang angka yang realistis itu adalah 1%. 1% dari jumlah sebelumnya gitu. Maksud dari jumlah sebelumnya gimana? Secara keseluruhan TAM-nya 139,5 juta jiwa. Lalu kita ambil SAM-nya itu pengguna internet 91 juta jiwa. Nah, dari 91 juta jiwa ini 0,5%-nya itu berapa? Kayak gitu. Itu pesimistik. Nah, terus kita dari 455.000 pengguna, kita proyeksikan secara pesimistik lagi dengan penetration rate 0,5%, itu jadi keluar hasilnya 2.275. Seperti itu. Nah, itu kalau pesimistik. Kalau realistik, itu 1%. Misalkan ya, dari 139,5 juta jiwa, terus jadi 91 jiwa jumlah generasi Z dan milenial pengguna internet. Nah, dengan penetration 1%, berarti di sini akan ada 910.000 pengguna gitu ya di SAM. Lalu kita kasih penetration rate lagi dengan tarafnya itu adalah realistis, 1%-nya yaitu adalah 9.100 pengguna, seperti itu. Ada satu lagi, namanya adalah optimistik. Kalau optimistik, berarti penetration rate-nya itu adalah 1,5. Kayak gitu. Nah, ini juga murni dikembalikan ke pengusaha atau kepada pebisnis, atau yang memiliki perencanaan bisnis ini. Apakah dia adalah kategori orang yang pesimistik, realistik, atau pesimistik gitu ya, pesimistik, optimistik, realistik, kayak gitu. Seperti itu. Jadi ini penggunaan ataupun proyeksi daripada analisis pasar. Kayak gitu. Semoga nggak bingung ya, semoga nggak bingung dan bisa untuk dicermati dan bisa dipahami gitu ya. Karena nanti bisa dibaca dan diulang-ulang kembali. Jadi ini pendekatan yang namanya TAM dan SAM-SOM untuk menganalisis pasar, kita dapat memproyeksikan gitu. Konsumen yang akan kita tuju seperti apa, kayak gitu. Atau berapa banyak jumlahnya. Oke, kita ke slide sebelumnya berarti ya. Oke, strategi pemasaran dipilih berdasarkan jenis bisnis. Nah, ini perlu untuk disesuaikan ya. Kalau yang strategi 4P ini sebenarnya udah mulai usang ya. Udah mulai usang itu maksudnya adalah, iya, maksudnya produk itu penting gitu ya. Misalkan memiliki identitas, kayak gitu. Lalu place di mana kita menempatkan produk tersebut, atau meletakkan bisnis kita di lokasi yang strategis, itu juga perlu. Gitu ya. Tapi nggak semua bisnis saat ini memerlukan place yang strategis. Cukup dengan misalkan punya marketplace atau misalkan kita terdaftar menjadi bagian Shopee ataupun Tokopedia, itu sudah termasuk ke dalam place. Lalu untuk kegiatan promotion kayak gitu, itu adalah hal-hal dasar atau hal fundamental untuk memperkenalkan bisnis kita gitu ya. Ini termasuk di bagian channels kalau misalkan di BMC tadi. Dan juga bagaimana kita membuat price atau kita bisa menganalisis dengan kompetitor kita gitu. Membandingkan harga, bagaimana caranya kita bisa lebih murah atau kita mahal tapi berkualitas dibanding kompetitor kita. Kayak gitu. Itu sesederhana itu. Bagaimana untuk membuat suatu strategi pemasaran berdasarkan jenis bisnis, dan ini adalah strategi marketing 4P gitu. Product, place, promotion, dan price. Tapi pada hari ini kita akan coba lebih mendalam lagi. Lebih mendalam lagi salah satu strategi bisnis dan terspesifik pada aspek pemasaran yang didasarkan pada customer gitu. Yang didasarkan pada customer. Dan kita sebagai pebisnis, sebagai marketers gitu ya, sebagai pemasar, kita menghadirkan segala sesuatunya itu yang berkaitan dengan pemasaran untuk memperkenalkan produk kita, itu adalah basisnya adalah tetap customer kayak gitu. Jadi bukan tentang asumsi, bukan tentang
katanya, tapi faktanya dan bagaimana kita coba untuk mendeliver dan memberikan itu kepada customer. Gitu. Intinya itu aja ya sebenarnya, bukan berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan customer. Awalnya itu aja bisnis. Karena permasalahan yang nyata itu bukan hadir dari asumsi, tapi permasalahan yang nyata itu hadir dari customer. Apa yang mereka rasakan, apa rasa sakit yang mereka ungkapkan, dan apa solusi yang bisa kita berikan. Pada ujungnya seperti itu. Oke, langsung ke contoh aja gitu ya, supaya tidak bingung. Ini adalah namanya funnel marketing. Gitu. Contohnya nanti aku share screen aja. Dari aku contohnya. Oke, ini namanya funnel marketing gitu. Ini kita berusaha untuk bagaimana membuat membuat seorang atau customers kita itu aware, lalu interest, lalu desire, lalu act, dan juga advocacy. Nah, jadi bagaimana membuat customer kita ini aware gitu ya akan produk kita gitu. Oh, di sana ada produk baru ini gitu. Oh, di sana ada produk berkualitas ini nih, gimana caranya? Nah, lalu selanjutnya adalah bagaimana cara supaya kita bisa membuat customer itu interest atau membuat customer kita itu tertarik untuk sekiranya belum memutuskan untuk membeli atau misalkan belum memutuskan untuk check out gitu ya, belum. Tapi di interest ini bagaimana caranya supaya customer itu setidaknya mau dulu untuk sekiranya melihat detail informasi dari produk kita. Baru di tahap desire, ini bagaimana kita menyajikan suatu konten yang menguntungkan dan juga membahagiakan sesuai dengan solusi yang kita berikan kepada masyarakat gitu ya, kepada permasalahan-permasalahan yang ada. Baru di action, bagaimana kita menyediakan gitu ya, bagaimana kita menyediakan suatu platform yang memudahkan para customer untuk bisa melakukan action pembelian kayak gitu. Misalkan payment gateway. Nah, beberapa dari kita sering direbutkan kayak gini. Saya cuma punya rekening misalkan BNI gitu ya, rekening BNI, terus e-wallet cuma pakai OVO sama GoPay gitu. Nah, terkadang orang itu akan bisa jadi nggak jadi memilih gara-gara permasalahan payment gateway-nya itu doang, kayak gitu. Oleh karena itu banyak banget nih perusahaan di luar sana yang menyediakan semua jenis payment gateway, dimulai dari virtual account di semua bank, terus dompet e-wallet di semua e-wallet yang tersedia, GoPay, OVO, Dana, kayak gitu, semuanya disediakan gitu. Yang coba di bagian action ini supaya mempermudah si customer atau konsumen untuk melakukan check out atau pembelian. Nah, hilirnya atau ujungnya adalah bagaimana dari keempat proses ini bisa menjadikan customer itu loyal dan juga secara langsung ataupun tidak langsung customer yang sudah pernah menggunakan produk kita baik itu barang ataupun jasa bisa mengadvokasikannya atau menceritakannya kepada orang-orang. Itu adalah hal yang mahal gitu. Udah mereka loyal, udah mereka setia menggunakan produk kita, secara berulang mereka menggunakan produk kita, lalu mereka menceritakan lagi tentang produk kita. Nah, itu gimana caranya? Nanti kita bedah di contohnya secara langsung. Seperti itu. Oke, aku izin share screen lagi untuk strategi funnel marketing. Funnel marketing. Funnel marketing. Oke, apa sudah bisa terlihat screen-nya? Sudah, Kak. Oke ya, thank you, Haikal tadi. Oke, jadi ini adalah funnel marketing. Bagaimana upaya kita untuk mengomunikasikan dan juga memperkenalkan bisnis ataupun produk kita kepada customer. Kayak gitu ya. Ini adalah kiat-kiat dan cara upaya kita memperkenalkan atau mengomunikasikan merek, identitas, brand, produk, bisnis kita kepada masyarakat gitu. Sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan perjalanan
perjalanan daripada customer itu. Jadi nanti ada namanya customer path. Customer path itu kurang lebih seperti ini. Jadi customer path itu proses bagaimana kita memahami customer. Dari proses dia aware, lalu dia appeal, lalu dia action, sampai dia nanti advokasi. Nah, ini adalah strateginya. Ini adalah strategi marketing untuk bisa memperkenalkan dan mengomunikasikan produk kita berdasarkan dari perjalanan customer tersebut. Kayak gitu. Dimulai dari awareness. Bagaimana supaya para masyarakat, customer itu bisa sadar dulu. Bisa sadar dulu aja akan kehadiran produk bisnis kita. Nah, kehadiran dari produk bisnis kita itu utamanya dilakukan dari apa? Misalkan yang pertama di sini dituliskan dari pemasaran menggunakan digital ads dan marketing events. Lalu pembuatan konten edukasi, lalu mengikuti event secara langsung seperti workshop, pameran, festival, ataupun pekan budaya. Supaya orang bisa tahu dulu nih, tahu dulu, aware dulu. Oh, ada produk ini gitu. Jadi jangan terlalu mendalam dulu, tapi di sini intinya di tahap awareness ini adalah bagaimana sasarannya itu tepat. Bagaimana sasarannya itu tepat terhadap produk kita dan juga bisa menjangkau mayoritas massa atau customer yang ada. Makanya di sini ini tadi kan produk tentang fashion, tapi mengangkat kearifan atau motif budaya lokal gitu ya. Nggak lucu dong kalau misalkan di sini mengikuti event, workshop kewirausahaan, pameran festival, ataupun pekan budaya kan, ada pekan budaya. Nggak lucu kalau misalkan di sini misalkan pekan kreativitas mahasiswa gitu, PKM, kan itu jadi nggak relevan. Kalau misalkan memang untuk membuat tahu doang itu mengikuti program kreativitas mahasiswa, nggak perlu lah gitu. Tapi karena ini jalannya adalah tentang budaya, tentang motif-motif kearifan lokal Indonesia, makanya dihadirkan di pekan budaya. Jadi gitu. Untuk tahu itu, segmen awalnya itu harus tepat terlebih dahulu. Karena ini adalah pintu gerbangnya. Pintu gerbang si awareness ini untuk sekiranya bisa langsung masuk ke tahap yang kedua, yaitu interest. Ketika orang-orang udah tahu, bagaimana nih caranya untuk membuat si customer atau orang-orang itu tertarik. Nah, untuk membuat orang tertarik, kadang ada namanya email marketing. Email marketing ini cukup meresahkan ya sebenarnya. Kalau misalkan kita ada punya nyari keuang tuh Alona ya, itu ngirimin email marketing setiap hari gitu ya ke email kita gitu, ada nama kita gitu. Terus misalkan setiap harinya itu muncul notifikasi dari mereka. Itu adalah upaya-upaya bagaimana mendapatkan atensi atau ketertarikan dari calon customer kita kepada produk atau bisnis yang kita jajakan atau bisnis yang kita coba berikan gitu. Nah, terus misalkan upaya-upaya untuk membuat tertariknya lagi, menjalin mitra dengan pihak lain, terus memperkenalkan berbagai produk lewat media sosial, website, dan e-commerce. Lalu di sini juga untuk membuat tertarik mungkin dari konten-konten yang disediakan gitu. Nah, untuk konten-konten yang disediakan di sini kayak misalkan konten yang menarik gitu ya, pakai reels kah atau video atau gambar atau kata-kata yang puitis. Itu adalah hal-hal yang coba dilakukan atau dikerjakan untuk sekiranya bisa membuat customer itu interest atau tertarik. Kita masuk ke bagian yang ketiga, setelah tahu, setelah tertarik, adalah masuk ke tahapan untuk desire. Tahapan untuk para customer ini menentukan gitu. Nah, ini tahap yang krusial juga, jadi beli atau enggak gitu ya. Jadi beli atau enggak, mempertimbangkan gitu. Oleh karena itu di sini dikasih pemanis biasanya. Kasih pemanis ya, quote and quote. Di sini customer relationship main nih di sini. Ada pengadaan diskon, cashback, promo, lalu ada giveaway, lalu kita memberikan reminder, lalu kita istilahnya memberikan suatu hal yang ramah gitu ya kepada calon customer kita gitu. Melakukan CSR, corporate responsibility kayak gitu. Pokoknya hal-hal yang baik. Pemanis-pemanisnya ini di desire sehingga customer itu bisa melakukan action pembelian gitu. Nah, di action pembelian ini seperti yang tadi. Misalkan mempermudah untuk payment gateway-nya, kita menyediakan semua e-wallet dan juga kita menyediakan banyak virtual account. Lalu juga kita sebagai admin fast respond, lalu juga memberikan reward dan lain sebagainya seperti itu. Supaya supaya saat customer ini menentukan untuk melakukan pembelian, pertama customer itu dimudahkan dan solusinya terselesaikan dengan baik gitu. Jangan sampai nggak fast respond gitu ya atau disiplin menggunakan kata-kata yang ramah.
Karena bisa jadi juga di bagian action ini nggak jadi beli gara-gara slow respon atau gara-gara nggak direspon, kita udah kesel sendiri, mending ke toko lain aja. Itu hal-hal penting yang perlu dilakukan. Dan yang terakhir adalah advokasi. Bagaimana kita menghadirkan testimoni produk ke konsumen lain, lalu kita juga berusaha untuk memperkenalkan lebih jauh lagi gitu ya, melalui influencer atau public figure, dan juga berkolaborasi dengan Wiki Partnership untuk melakukan kegiatan-kegiatan kebudayaan. Jadi keberlanjutan, keberlangsungan, repetition, itu kata-kata kunci yang ada pada advokasi. Dan juga loyalitas gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, udah mah setia, udah mah loyal gitu, udah melakukan pembelian, diceritakan lagi untuk produk yang kita miliki. Nah, ini bisa menjadi alternatif solusi yang dikembangkan dan dilakukan untuk pengembangan daripada funnel marketing tersebut. Kayak gitu. Jadi, harapannya melalui awareness, interest, desire, action, dan advokasi yang terangkum di funnel marketing ini bisa menjadi suatu strategi untuk mengomunikasikan dan juga untuk memperkenalkan bisnis kita. Kayak gitu. Nah, terakhir yang ingin aku sampaikan sebenarnya adalah kita harus tahu juga nih, market yang ada gitu. Atau pasar yang ada gitu ya. Ada kategorinya menjadi 3. Ada warm market, ada hot market, dan juga ada cold market. Nah, kalau cold market itu adalah pasar atau orang-orang yang belum sama sekali mengenal produk kita. Oleh karena itu, di tahapan awareness tadi, itu harus penting banget dan menyasar yang tepat sekali gitu. Event-nya atau misalkan media yang digunakan gitu. Misalkan kita mau jual, ini deh, gampang ya. Ini jadi lucu juga. Kita mau jual padi gitu ya. Kita mau jual padi, kita mau jual dedak, kita mau jual pakan kayak gitu ya. Tapi kita jualannya di Instagram gitu. Nah, sementara Instagram itu penggunanya milenial atau post milenial kayak gitu. Sementara akan lebih baik dan lebih cocok apabila menjajakan atau misalkan kita memperkenalkan pakan ayam, dedak, dan lain sebagainya itu di Facebook Ads. Kenapa? Karena orang-orang tua yang menggunakan Facebook atau orang-orang yang sudah memiliki usaha tani biasanya menggunakan Facebook. Para petani mungkin saja belum mengenal kayak gitu tentang Instagram, tapi Facebook pasti digunakan karena sudah lama. Kayak gitu, sederhana itu. Terus misalkan kita ingin jualan brand-brand papan atas gitu, tapi kita jualannya di Facebook gitu. Harusnya kan misalkan di TikTok atau misalkan di Instagram itu kan jadi hal yang kurang tepat gitu ya, kurang tepat. Bisa, tapi kurang tepat. Nah, nanti juga misalkan di aspek finansialnya ini bisa sedikit ya, bisa diutarakan bahwasanya nanti ada pengalokasiannya untuk media sosial ini berapa, media sosial ini berapa. Tapi harus ada risetnya dulu kayak gitu. Harus ada risetnya terlebih dahulu, sekiranya emang produk kita untuk siapa-siapa saja ya. Kayak gitu. Nanti model pengalokasian keuangan di aspek finansial di pertemuan terakhir gitu ya. Terus ada tadi hot market ya, cold market yang belum sama sekali. Lalu yang kedua ada warm market. Warm market ini udah market yang hangat gitu. Mereka udah tahu gitu, tapi mereka masih bingung. Apakah mau melakukan pembelian atau nggak usah dulu ya gitu. Nah, disinilah kita memberikan pemanis-pemanis itu tadi. Makanya di tahapan interest sampai dengan desire itu penting banget untuk memberikan pemanis seperti diskon, seperti promo, diskon, giveaway kayak gitu-gitu. Itu penting banget. Supaya detail informasi di konten kita juga penting. Supaya mereka semakin yakin gitu dan ya udah deh beli gitu. Nah, baru yang selanjutnya yang terakhir itu adalah kategori hot market. Hot market ini udah kenal produk kita, udah pernah beli. Nah, udah pernah beli. Tapi nggak berhenti sampai situ bisnis. Bisnis itu tentang keberlanjutan dan juga pengulangan pembelian, kayak gitu kan. Oleh karena itu, gimana nih caranya supaya mereka beli lagi? Gitu. Misalkan dilakukan testimoni kayak gitu, atau membuat membership card gitu. Terus setiap pembelian berapa untuk setiap member yang sudah tergabung atau sudah loyal gratis kayak gitu. Itu hal-hal yang diupayakan atau yang dikerjakan untuk bisa memperkenalkan, mengomunikasikan, membuat customer pertama itu berarti meng-create ya, membuat customer sampai dengan customer-nya itu menjadi seorang yang loyal dan setia gitu kepada produk kita. Dan di akhir nanti atau ujungnya adalah bagaimana customer itu mengadvokasikan atau bagaimana customer itu menceritakan tentang hal-hal baik dan hal-hal yang bisa untuk disalurkan gitu ya atau diteruskan melalui produk kita ke banyak orang gitu. Sehingga
produk bisnis kita ini bisa bermanfaat, ya, gitu. Karena bisnis itu nggak hanya berbicara tentang profit aja, tapi juga berbicara tentang value gitu. Nilai yang coba kita sampaikan kepada masyarakat. Kayak gitu. Jadi itu untuk pertemuan hari ini pada bagian yang kedua berkaitan dengan aspek pemasaran. Nah, aku juga coba untuk membuka sesi tanya jawab kembali untuk Haikal dan juga untuk Mutia berkaitan dengan aspek pemasaran ini. Enggak, dipersilahkan. Izin bertanya, Kak. Boleh. Misalnya dalam satu proposal bisnis gitu, apakah bisa digunakan keduanya, baik itu marketing 4P atau funnel marketingnya? Jadi 2 teknik marketing itu ada dalam satu proposal. Oke, siap. Terima kasih, Mutia. Nggak masalah, mau dua-duanya, mau salah satunya, tapi harus bisa menjelaskan kenapa memakai 2 tools sekaligus gitu ya. Kalau bisa efektif menggunakan funnel marketing aja, why not gitu. Terus kalau bisa efektif menggunakan 4P, why not gitu. Kalau 4P itu kan bagaimana secara umum atau secara sederhana doang ya. Kita menggambarkan cara-cara kita atau strategi kita untuk menyampaikan pesan atau menyampaikan produk kita kepada customer gitu atau calon customer. Nah, tapi kalau kepada funnel marketing, kita itu sudah lebih mendetail kepada perjalanan customer. Kita mengikuti perjalanan customer. Jadi basisnya aja udah beda nih. Kalau misalkan market 4P, itu basisnya adalah dari bisnis kita sendiri gitu. Nah, tetapi kalau misalkan dari funnel marketing, itu basisnya adalah dari customer, dari perjalanan customer yang coba kita ikuti. Dari mereka yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, dari tidak tertarik menjadi tertarik, dari yang tadinya belum bisa memutuskan, lalu dari tadinya action-nya masih ragu bisa kita buat yakin, dan tadinya tidak mau melakukan pembelian berulang sampai mau melakukan pembelian berulang, repetisi, dan juga menceritakan produk kita kayak gitu. Jadi dari basisnya berbeda. Jadi nanti bisa ditentukan aja dan nanti juga bisa sambil dikonsultasikan kalau misalkan memang Mutia nanti mau lomba gitu ya atau nanti Haikal mau lomba gitu sambil dikomunikasikan, dikonsultasikan misalkan ke aku gitu ya. Mau pakai tools yang mana nih Kak yang baik gitu. Kalau aku selalu rekomendasi funnel marketing dan juga customer pet 5A. Nanti coba dicari aja kalau customer pet 5A. Sama aja customer pet 5A gitu. Itu buahnya adalah strategi bagaimana kita mengomunikasikan dengan layak gitu ya suatu produk kita. Sampai dengan nanti produk kita itu ujungnya atau hilirnya menjadi top of mind atau ada di kepala kita atau otomatis gitu ya. Misalkan apa? Misalkan kayak gini, kita ke warung kelontong gitu atau kemana pun aja gitu. Pertama ke warung kelontong, Bu mau beli air, oh iya air apa? Aqua kayak gitu. Padahal nggak Aqua gitu, bisa jadi Le Mineral atau misalkan ada jadi merek lain kayak gitu. Misalkan kita ke apa mall-mall gitu ya, mau beli Aqua kayak gitu. Nah itu suka atau tidak suka, Aqua itu sudah menjadi top of mind gitu. Bukan lagi air minum atau air mineral, tetapi Aqua. Nah, hilirnya itu nanti seperti itu. Itu produk yang berhasil. Kayak gitu, Mutia. Semoga menjawab ya. Jadi nanti dikembalikan lagi alasannya seperti apa. Ya baik, Kak. Terima kasih banyak jawabannya. Sama-sama, Mutia. Haikal, ada yang mau ditanyakan? Kak, yang analisis pasar tadi itu Kak, yang Samsom ya. Nah, itu kita tuh harus dengan tahu jumlah apa ya jumlah tadi kan kalau tadi yang dicontohin seperti dapat data dari BPS ya Kak ya. Nah, kalau kita mau itu nyari tahu sendiri itu pakai kuesioner aja atau gimana sih Kak yang efektif dan kiranya mudah gitu Kak untuk pemula? Oke, siap. Thank you ya, Haikal, buat pertanyaannya. Untuk pemula. Nggak untuk pemula juga sih. Untuk semua sama gitu ya. Maksudnya adalah justru menggunakan kuesioner itu jauh lebih sulit, Haikal. Kenapa? Karena belum tentu orang mau mengisi gitu ya kuesioner kita kan kayak gitu ya. Nah, kita biasanya pakai bukan data primer, tapi kita biasanya pakai data sekunder untuk melakukan proyeksi ini, untuk melakukan proyeksi daripada analisis pasar. Nah, proyeksi dari analisis pasar ini menggunakan data sekunder itu yang paling mudah. Nah,
Data dari BPS itu mudah banget, Haikal, untuk didapatkannya gitu. Terus ada kata data kayak gitu. Karena ini kan penggambaran secara general ya, secara umum gitu kan. Karena kan untuk yang data awal itu tadi, misalkan generasi Z dan milenial gitu di Indonesia. Nah, itu di BPS langsung keluar tuh. Gitu. Keywordnya apa, jumlahnya berapa. Kan kita hanya butuh untuk TAM-nya doang ya. Misalkan BPS tahun 2020, total available market keseluruhannya jumlah generasi Z dan milenial berapa. Nanti keluar gitu. Misalkan 91 juta gitu. Nah, baru kan di bawahnya kita spesifikasi lagi gitu. Yang menggunakan internet di Indonesia generasi Z dan milenial berapa gitu. Misalkan 10 juta gitu. Udah dapat, tinggal kita kaliin dengan penetration rate. Nah, seperti yang tadi disampaikan, penetration rate-nya itu didasarkan kepada kita lagi. Apakah kita orang yang optimis, apakah kita orang yang realistis, atau apakah kita orang yang pesimistik gitu. Pada umumnya atau pada biasanya pasti realistis sih. Orang-orang ngambil tengahnya gitu. Nggak mau salah, nggak mau benar kayak gitu ya. Jadi ambil yang realistis gitu. 1% atau 0,5% itu bisa digunakan sebagai acuan dasar target pasar yang kita tuju kayak gitu. Jadi mudahnya lewat data sekunder ya, jangan menggunakan data primer dulu. Biasanya kalau data-data primer itu digunakan oleh BPS itu sendiri gitu. Digunakan BPS sendiri untuk melakukan sensus kah, atau untuk melakukan pendataan atau melakukan penelitian yang lebih komprehensif dan mencakup banyak masa yang bisa dicapai kayak gitu. Tapi kalau untuk awalan ini menggunakan data sekunder yang bisa diunduh gitu ya melalui BPS atau kata data atau informasi dari website ataupun dari literatur lainnya, itu dipersilahkan. Itu. Terima kasih Haikal, semoga menjawab. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mutia atau Haikal? Kak, saya sedikit ini Kak, terngiang-ngiang sama statementnya dari Nadiem Makarim. Beliau menciptakan Gojek itu karena keresahannya dia ketika ingin meeting dengan klien itu susah gitu. Susahnya tuh kan macet, jadi dia tuh harus pakai ojek gitu. Nah dia tuh eksperimen gitu Kak, eksperimen ojek langganannya dia gitu, dimulai dari misalnya kan sering nganterin, jadi nganterin uang, terus nganterin dokumen kayak gitu-gitu, dan ternyata berhasil eksperimennya itu. Nah kalau dari situ maksud dari Pak Nadiem itu tuh apa maksudnya dia menganalisis bisnisnya atau itu perencanaannya dia gitu Kak? Oke. Oke, menarik banget ya Haikal buat pertanyaan. Studi kasus dari Pak Nadiem ya. Makasih banyak Haikal. Jadi awalnya Pak Nadiem itu coba-coba ya sampai dia ketagihan, enggak. Jadi awalnya Pak Nadiem itu dia emang berawal dari keresahan. Itu yang utama tadi kan. Berawal dari permasalahan yang dijumpai dan juga dirasakan gitu. Baik itu rasa sakit ataupun permasalahan yang belum ditemukan solusinya apa kayak gitu. Nah, Pak Nadiem itu dari dia melihat suatu permasalahan tersebut, itu dia mencoba untuk menganalisis gitu. Jadi pertamanya itu adalah based on experience, terus dia coba untuk mengklasifikasikan dulu tadi permasalahan apa. Sebenarnya kalau yang aku lihat, beliau nggak secara langsung gitu ya menggunakan metode design thinking. Ini secara tidak langsung berarti ya beliau menggunakan metode design thinking ya. Tapi berangkatnya pun sama. Dari empathize, di mana dia merasakan rasa sakit itu dan merasakan permasalahan itu gitu. Dari situ dia mengklasifikasikan permasalahannya. Oh, permasalahannya ternyata kayak gini. Terus supaya menghindari macet, kalau mobil kayaknya bisa, tapi lebih baik kayak motor dulu deh kalau misalkan untuk kirim-kirim supaya lebih cepat kayak gitu kan. Karena kan tadi kan poin utamanya adalah bagaimana caranya supaya lebih cepat. Pasti menggunakan moda transportasi atau logistik yang lebih cepat kayak gitu. Ya motor yang paling cepat kayak gitu. Meskipun terbatas ya kuantitasnya. Nah, terus setelah itu baru beliau punya ide. Idenya ya pakai motor gitu, karena itu yang paling cepat. Habis itu dia coba dulu nih, dari dia punya misalkan tadi tukang ojeknya, ngirimin duit, ternyata bisa gitu ya.
diuji coba di pasar, dan di awal-awal itu kalau yang aku baca dan teman-teman mungkin udah tahu ya, itu belum banyak-banyak banget gitu jumlah ojek online ya yang ada di Gojek itu. Paling cuma 10, cuma 20, baru puluhan gitu, belum banyak, dan juga mekanismenya belum terintegrasi gitu. Masih cukup lama juga gitu. Nah, dari testing, dia rubah lagi prototipenya sampai dengan desain dari Gojek gitu ya, aplikasi dan lain sebagainya, akhirnya dapatlah sesuatu hal yang integrasi. Jadi basisnya sama, dimulai dari rasa sakit, rasa permasalahan, bagaimana untuk meng-create suatu idea setelah mengklasifikasikan problemnya, dan pada akhirnya dicoba nih, dibuat prototipenya, lalu testing ke pasar. Berulang gitu lagi, gitu lagi. Nah, sampai sekarang pun mungkin Gojek belum sempurna gitu. Mereka masih melakukan tahap empathize lagi gitu. Penyesuaian fitur-fitur lagi gitu untuk ditambahkan gitu ya. Terus ditambahkan beberapa hal gitu yang bisa untuk di-create kembali atau misalkan dikembangkan. Mereka melakukan empathize lagi, ideate lagi, prototype lagi, testing lagi gitu. Jadi circle daripada design thinking itu adalah keberlanjutan, bukan sesuatu hal yang linier gitu ya. Tapi akan lebih bagus kalau bisa digambarkannya itu adalah circle yang berkelanjutan. Jadi sebuah siklus gitu ya. Jadi ini menandakan bahwasanya permasalahan itu akan selalu ada. Setiap kita menciptakan fitur baru, selalu ada masalah baru. Kayak gitu. Makanya harus dikaji ulang dan ulang tersebut gitu. Lalu dari based on experience, membuat idea yang inovatif, dan juga solutif, tepat, lalu melakukan prototype, dan juga pada akhirnya adalah melakukan testing kayak gitu. Kayak gitu sih, Haikal. Semoga menjawab. Oh Keren, iya, Nadine. iya menjawab sih Kak, benar. Jadi secara tidak sadar tuh Pak Nadiem Karim tuh membuat design thinking gitu ya Kak ya? Iya, betul. Heeh. Karena design thinking itu, karena design thinking kan kata dasarnya, kalau kita bahasa Indonesiain kan pikiran sama desain ya. Bagaimana desain pikiran, berarti utamanya adalah dari otak kita gitu. Dari bagaimana mungkin dalam kegiatan sehari-hari pun mungkin ya, dalam kegiatan sehari-hari pun kita sempat atau mungkin merasakan baik itu secara tidak langsung kita menggunakan design thinking sebenarnya gitu. Gimana cara kita makan, gimana cara kita mandi, kayak gitu kan. Tapi mungkin kita nggak menyadarinya seperti itu. Jadi penerapan, ini juga jadi penting ya. Penerapan kalau seorang konsultan bisnis, seorang yang sudah expert ya di bidang bisnis itu, tools itu bukan menjadi hal yang utama gitu. Tapi bagaimana cara memaknai dan juga mengimplementasikan tools itu jauh lebih utama daripada kita harus mendefinisikan, daripada kita harus apa gitu. Yang penting bagaimana cara mengimplementasikannya. Makanya kalau orang-orang yang udah pro gitu, yang udah expert gitu, cenderung nggak mau ngurusin tuh hal-hal remeh kayak gimana sih ngelis permasalahan apa gitu, enggak. Tapi mereka udah tahu, misalkan permasalahannya apa, mereka langsung create solusi. Kayak gitu. Bagian mereka udah nggak di situ lagi. Kayak gitu sih. Semoga itu bisa bermanfaat ya buat Haikal, juga buat Mutia, dan juga buat Lydia nih. Meskipun misalkan Lydia kalau ada yang ingin ditanyakan juga boleh banget gitu ada yang didiskusikan. Jadi ya sambil sharing, saling berbagi, saling berprogres gitu ya, kita kerjasama gitu ya. Kalau ada hal yang ingin dikonsultasikan, dipersilahkan banget gitu kalau mau ikut lomba. Karena rata-rata para mentisku juga masih banyak yang berkomunikasi untuk kalau sekiranya mau ada lomba gitu ya. Sekedar nanya template, sekedar nanya tools yang digunakan itu apa, kayak gitu. Good luck dan semangat selalu untuk kita semua. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kembali ke Lydia nih. Kita dokumentasi. Buat laporan Lydia nih soalnya ke panitia. Oke, nggak ada lagi yang bertanya ya? Kalau nggak ada, aku mau ngucapin terima kasih untuk Kak Satrio, udah materinya cukup jelas ya dijelaskan, sangat detail juga untuk contoh-contohnya juga mudah dipahami. Lagi untuk aku sendiri juga kayak dapat ilmu baru gitu dari Kak Satrio tentang bisnis. Juga mau ngucapin terima kasih pada Haikal dan Mutia udah menyempatkan waktunya untuk hadir di mentoring ini dari awal hingga akhir mentoring ini. Mungkin kedepannya diharapkan untuk join terus ya sampai nanti mentoring di tahap akhirnya untuk perlombaan atau penilaian dari Kak Satrio tentang bisnis yang akan kalian buat nanti. Mungkin boleh dokumentasi dulu ya. Sebentar. 1, 2, 3.
Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah. Terima kasih. Follow-followan IG. Boleh, Kak. Nanti di grup boleh kita follow-follow IG biar berteman. Siapa tahu bisa jadi partner untuk bisnis plan-nya. Boleh. Oke, aku tutup ya, Kak. Cukup sekian dari mentoring hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang. Sore. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Ya. Semangat. Terima kasih Kak Lydia, Kak Satrio.